Selamat pagi umat Tuhan dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama saya Agustinus Abednego dalam program Resapi Renungan Sabtu Pagi. Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, tentunya kita hidup di sebuah dunia dengan beragam macam kultur dan budaya. Dan kultur serta budaya itu kadang mengundang gelak tawa bagi kita. Oleh karena itu, mungkin kita bisa menyimak video yang sudah dipersiapkan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, video tadi penggalanya menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup di dunia ini memiliki keberagaman, dan kadang sebuah hal yang simpel seperti memberikan salam dapat dilihat sebagai hal yang aneh karena tentunya perbedaan tempat di mana kita hidup. Ketika melihat hal-hal aneh, tentunya kita agak terheran-heran, dan juga hal-hal aneh ini biasanya dilihat sebagai sesuatu yang tabu di masyarakat. Jika kita berbicara tentang tabu sendiri berarti merupakan sebuah larangan, merupakan sebuah pantangan terhadap sebuah tindakan atau ucapan-ucapan tertentu. Hal yang tabu ini mengatur bagaimana masyarakat bisa hidup, karena hal yang tabu ini tentunya berkenaan bukan hanya pada sesuatu yang dilihat aneh, kotor, tidak pantas, tapi juga berkenaan dengan sesuatu yang suci. Bila kita melihat pengalaman bangsa Israel, tentunya kita mengenal 10 hukum Tuhan, di mana salah satu hukumnya berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena itu, bangsa Israel tidak pernah menyebut nama Tuhan Allah dengan sebutan Yahweh, meskipun penulisannya Yahweh. Tetapi masyarakat Israel menyebut Tuhan Allah dengan Adonai. Karena sangat suci nama itu, sehingga tidak bisa disebutkan dengan sembarangan. Dari sini kita bisa melihat bahwa hal tabu bukan hanya berkenaan dengan hal yang negatif, tapi juga ada hal positif di dalamnya, sehingga tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tentunya berbicara tentang hal yang tabu juga, kita melihat ada orang-orang yang dianggap melawan arus, melawan kebiasaan yang ada, sehingga mereka pun bisa dimasukkan sebagai kategori tabu. Sebagai contoh, bila kita melihat golput, fenomena golput merupakan sebuah salah satu fenomena yang sering terjadi di negara kita. Tentunya golput merupakan sebuah hak dari setiap individu. Namun tentunya sebagai sama warga negara, sebagai orang-orang yang memiliki hak pilih, masihkah kita bisa melihat golput itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap negara kita? Oleh karena itu, kita perlu mendorong bahwa kita perlu menggunakan hak pilih kita dengan bijaksana. Kita pun diingatkan tentunya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-20 ayat 25. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di dalam zaman Tuhan Yesus, ahli-ahli Taurat pada saat itu ingin mencobai Tuhan Yesus, dan mereka pun menuntut orang-orang untuk bertanya, boleh nggak kita memberikan pajak kepada Kaisar? Pertanyaan ini tentunya merupakan pertanyaan yang berangkat dari situasi masyarakat pada saat itu. Orang-orang Yahudi pada saat itu tidak mengakui bahwa Kaisar adalah raja mereka, karena dalam penghayatan iman orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus, raja mereka sesungguhnya hanyalah Tuhan.
sehingga pada saat itu para pemungut cukai ataupun petugas pajak dianggap negatif, hal yang tabu, sehingga pada saat itu masyarakat pun memusuhi para petugas pajak ini, para pemungut cukai ini. Namun kita diajak untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus memiliki sikap yang menunjukkan bahwa sebagai orang yang beriman, orang percaya, kita perlu bertanggung jawab atas lingkungan dan siapapun di sekitar kita dimanapun kita berada. Dan Tuhan Yesus pun mengingatkan bahwa berikanlah pada Kaisar apa yang wajib pada Kaisar. Ketika kita melihat negara kita yang saat ini penuh dengan banyak pergejolakan, terutama di media sosial tentang pemilu ini, kita diajak di tengah-tengah kebingungan yang melanda, kita perlu pada akhirnya menggunakan hak pilih kita sebagai tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Dan bila kita berbicara tentang tanggung jawab kita kepada Allah, kita diajak untuk menjaga hal yang ada di sekitar kita, relasi kita satu sama lain. Di dalam teori tentang hal tabu, saya mengutip teori yang diklasifikasikan, teori yang dikemukakan oleh Timothy J, yang ia mengemukakan bahwa tabu berhubungan juga dengan penyebutan nama dan hinaan, sehingga hinaan dan penyebutan nama, insult, itu merupakan sebuah hal yang pantang dilakukan karena itu melukai kehormatan orang lain. Ketika kita hidup di tengah pilihan yang berbeda ini, kita diajak agar kita dalam media sosial dapat bijak. Meskipun pilihan kita berbeda, meskipun kita memiliki idealisme yang berbeda, namun jangan sampai kita mengeluarkan hinaan, jangan sampai kita mengeluarkan ujaran kebencian kepada orang-orang yang berbeda dengan kita, terutama berbeda pilihan. Kita pun pada akhirnya diajak untuk mengajak orang lain pun memilih sebagai tanggung jawab kita. Karena itu Bapak Ibu, kita pun diingatkan bahwa perkataan Tuhan Yesus ini agar kita memberikan apa yang sepatutnya milik Kaisar kepada Kaisar dan apa kepada Allah yang wajib kita berikan kepada Allah. Ingatlah bahwa kita diharapkan menjadi terang dan juga garam dunia. Kita pun mencatat bahwa kita diingatkan untuk mengusahakan kesejahteraan kota dimanapun kita berada. Karena itu, marilah kita melangkah, mari kita mempersiapkan diri kita menyerang pemilu, mari kita memilih sesuai dengan hati nurani kita, pilihlah secara cerdas, pilihlah secara baik, dan jagalah relasi antara sesama kita. Janganlah kita sampai mengeluarkan ujaran kebencian dan hinaan, tapi peliharalah kesatuan dan keutuhan kita di tengah perbedaan yang ada. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua, kiranya Tuhan menyertai proses dan pesta demokrasi yang akan kita lakukan di Januari nanti. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami terima kasih atas anugerah Tuhan. Pada pertemuan ini kami diingatkan ya Tuhan, agar kami dapat menjaga keutuhan dan kesatuan kami di tengah-tengah perbedaan yang ada. Mungkin perbedaan tersebut menimbulkan sebuah kebingungan di antara kami, keheran-heranan, sebuah pertanyaan di antara kami. Namun kami yakin ya Tuhan, bahwa menjelang pemilu ini Tuhan kiranya dapat menyertai kami. Kami percaya Tuhan menuntun setiap langkah kami, Tuhan menuntun proses negara kami dalam menyongsong pemilu ini.
Kiranya siapapun yang terpilih nanti dapat bertanggung jawab dengan baik. Kami pun kiranya Tuhan gerakan untuk dapat mengawal pemilu ini sehingga pemilu dapat berjalan dengan adil dan jujur serta bersih Tuhan. Tuhan, kami sebagai bangsa dan negara memohon agar proses kami ke depannya dalam demokrasi ini dapat berjalan dengan baik. Kalau Tuhan memilih, kami yakin bahwa bangsa kami akan maju, bangsa kami akan senantiasa dapat melewati pergumulan-pergumulan yang ada. Dan Tuhan, kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami, kiranya Engkau sertai aktivitas kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan pergumulan hidup kami. Dan doa kami ya Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian resapi pada Sabtu pagi ini. Sampai jumpa di edisi resapi yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.